Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih dan sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, jiwa, hati, roh dan kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Karena kalimah-kalimah thayyibah itu hanyalah milik nyawa, jiwa, hati, roh dan hidup ini, bukan milik manusianya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Tema kali ini yakni tentang suratan takdirku. Suratan takdirku. Selama ini kita hanyalah membaca surat-surat yang ada di luar diri kita sahaja. Kita hanya membaca surat-surat, ayat-ayat suci Al-Quran. Kita hanya membaca surat-surat secara syariat-syariat saja. Akan tetapi yang dimaksud suratan takdir itu maknanya surat yang mana? Suratan takdir itu adalah surat yang ada di dalam dada setiap manusia. Akan tetapi saya dan akan tetapi kita semua selama ini hanyalah membaca surat takdir dari setan saja. Surat takdir dari kewujudan, kehidupan, kenyataan, dan kekuasaan diri manusianya saja di dalam hati kita selama ini. Sehingga kita tidak tahu bahwa ini semua adalah suratan takdir dari Allah, dari hidup, dari uripe Allah itu sendiri. Apapun yang diperankan, apapun keadaan-keadaan kita saat ini, besok, dan sebagainya, semua itulah suratan takdir dari Allah. Bagi orang-orang yang sudah bertemu dengan yang punya surat takdir itu sendiri, yang punya surat kuasa itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedang surat kuasa, surat takdir yang selama ini kita baca di dalam dada kita kan hanyalah surat takdir, surat kuasa diri manusia itu sendiri. Maka manusia akan terbelenggu, terjerat, terpenjara, terbakar dengan surat-surat takdirnya sendiri. Karena manusia termasuk saya selama ini merasa yang paling berkuasa atas takdir-takdir kita sendiri.
Kita selama ini merasa memiliki takdir-takdir kita sendiri. Selama ini kita merasa bisa menentukan kemana arah takdir kita ke depannya. Karena ada ayat, Allah tidak akan merubah suatu kaum bila kaum itu tidak merubah sendiri keadaannya. Inilah yang diambil dari sebagian manusia sehingga manusianya tak mampu membaca takdir-takdir ilahi, tak mampu membaca surat-surat ilahi di dalam dadanya, karena di dalam dadanya yang ada masih Abdul Halimnya. Di dalam dadanya yang ada masih masing-masing diri manusianya, sehingga terhijablah, tertutuplah, butalah mata hati manusia dengan suratan takdir dari Tuhannya, sehingga terkadang manusia menolak takdir-takdir yang dihadapinya karena takdir itu tidak sesuai dengan apa yang dimaui oleh masing-masing diri manusia ini. Ketika manusianya menolak takdir-takdir yang tidak dimaui oleh manusia itu, pasti manusianya akan terbakar, akan sedih, akan menderita, akan merana dengan penolakan-penolakan suratan takdir yang sudah terjadi atas dirinya. Kenapa manusia menolak? Karena manusia merasa punya takdir-takdir sendiri yang disenanginya. Karena manusia merasa surat kuasa sendiri, bagaimana manusia bisa membawa keadaan hidupnya agar manusia bisa berbahagia menurut versi dirinya sendiri. Maka dari itu, bagaimanakah kita bisa membaca takdir kita, membaca surat kuasa takdir dari Allah terhadap diri kita? Maka untuk bisa membaca suratan takdir dari Allah itu yang ada di dalam setiap dada manusia, ya wajib bersihkan diri kita, wajib bersihkan dada kita dari pengaruh-pengaruh kewujudan manusia kita. Bersihkan hati kita dari pengaruh-pengaruh kehidupan diri manusia kita. Bersihkan dada kita dari pengaruh-pengaruh kekuasaan hawa nafsu kita sendiri. Sehingga sudah tak ada pengaruh lagi kemakhlukan yang merasa berkuasa, maka sehingga hanya kuasa Tuhanlah yang ada. Hanya suratan takdir darinya lah yang berkuasa atas diri manusianya. Akhirnya manusianya dengan rela, dengan ridho mengembalikan semua keadaan, mengembalikan semua takdir-takdir, mengembalikan semua surat-surat yang ada di dalam dadanya, itu datangnya hanya dari Allah, sehingga manusianya merasa damai, merasa tenang, merasa senang, merasa bahagia dirinya dengan takdir-takdir ilahiyah. Apapun takdir yang dihadapinya, maka tak akan ada yang indah di dalam kehidupan di dunia ini bila kita menerima takdir-takdir ilahiyah, takdir-takdir Tuhan yang sudah kita terima. Hanya menerima saja membuat kita bahagia, tak peduli itu enak ataupun tidak enak, tak peduli itu suka maupun duka, yang penting terimalah semua ini, karena semua ini suratan takdir dari Tuhanmu. Itu yang membuat bahagia hatinya para kekasih-kekasih Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan tiada bersedih hatinya, karena ia sudah menerima isi suratan takdir kehidupannya, sudah menerima keadaan apapun yang dijalaninya. Kenapa manusia atau kekasih Allah itu tak merasa takut dan bersedih hatinya?
karena semuanya di dalam bimbingan Tuhannya, karena semuanya di dalam penjagaan Tuhannya, karena semuanya di dalam kecukupan Tuhannya, yang mana Tuhannya lebih tahu daripada manusianya. Inilah yang membuat manusia atau kekasih Allah itu merasa bahagia di dalam kehidupan ini, karena sudah diserahkan semua suratan takdir itu datangnya hanya dari Allah dan berpulang pun hanya kepada Allah. Manusianya enjoy saja di dunia ini. Manusianya hanyalah menyaksikan bioskop-bioskopnya Tuhan itu sendiri, baik yang ada di dalam dadanya ataupun yang ada di luar dirinya. Inilah puncak dari puncak segala kemakrifatan adalah ketika hanya Allah yang bermakrifat kepada manusianya, bukan manusianya yang bermakrifat kepada Allah. Ketika Allah bermakrifat kepada manusianya, ditandai sudah tidak makrifat lagi manusianya. Ketika Allah bertajalli kepada manusianya, ditandai ketika manusianya sudah tak mampu lagi bertajalli kepada Tuhannya, apalagi kepada dirinya. Disitulah puncak kebahagiaan manusia bagi manusia yang sudah bisa membaca suratan takdir dari Tuhannya untuk dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun hanya sejenak kajian di sore yang indah ini, semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri dengan menggembahkan salawat dari Mindaf'ul Bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri ghanimin bighanimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya mahillal muskilat, اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat para sahabat-sahabatku yang sudah mengucapkan salam di atas lewat komentar. Silakan bila ada sahabat yang ingin naik, saya beri kesempatan sampai jam 6. Silakan, apa ada yang mau naik, kita ngobrol mudzakarah tentang suratan takdir ini. Monggo silakan.
Assalamualaikum. Suratan takdir adalah jalan cerita riwayat masing-masing diri manusianya. Tergantung Tuhan siapa yang ada di dalam diri manusianya. Bila yang ada di dalam diri manusianya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Monggo ditanggapi atau ditambahkan tentang kajian kita tadi tentang suratan takdir. Silakan Kang Mas. Intinya Kang Mas. Kenapa kok putus-putus? Intinya kalau ini Kang Mas, masih putus-putus Kang. Enggak, sudah siap. Intinya kita harus di ke takdir itu sendiri itu kan. Maknanya berserah diri itu tergantung di dalam hati kita itu diri siapa yang ada, ya enggak? Ya. Bila di dalam hati kita yang ada hanya diri manusianya, ya kita berpasrah diri pada setan. Ya. Akan tetapi kita harus tahu dulu di dalam diri kita ini diri siapa yang ada. Bila kita sudah tahu di dalam diri kita ini diri siapa yang ada, maka kita tidak akan tersesat di dalam berpasrah diri. Jadi sebenarnya bukan berpasrah dirinya yang diutamakan, diri siapa dulu yang ada di dalam diri ini, ya kan? Yang tahu kan diri kita masing-masing. Benar. Yang tahu masing-masing diri manusianya, diri siapa yang ada. Nah, itu dulu yang ditekankan. Bila sudah hanya diri uripe Allah yang ada, mau dipasrahkan kemana lagi? Bong, hanya Allah yang memperjalankan, ya enggak? Ngapain dipasrahkan lagi? Leres. Tapi kalau masih diri manusianya yang ada di dalam dadanya, eto ewai berpasrah diri. Karena yang memegang kendali penuh di dalam panggung sandiwara ini seolah-olah masih manusianya yang berpanggung sandiwara, ya kan? Seperti lagunya Kang Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara, seolah-olah panggung sandiwaranya manusia. Allahnya tidak bisa berpanggung sandiwara, ya kan? Ya. Jadi harus diketahui dahulu diri siapa yang ada. Bila sudah hanya diri Allah yang ada, apa yang mau dipasrahkan? Kalau menjalani. Iya, begitu aja. enjoy wae. Enak kok belajar awaluddin ma'rifatullah itu enak. Karena itu ilmu dasar. Tanpa ilmu dasar, maka seluruh syariat yang kita kerjakan sejak akil balik dulu hingga sekarang, ya kebakar semua syariatnya. Karena pondasinya tidak ada, wadahnya tidak ada. Karena yang di dalam hati kita yang selama ini yang kita kenali hanya api bakar saja, jin. Yang mana jin itu terbuat dari api, ya dibakar terus. Syarat-syarat yang dijalani oleh manusianya ya kebakar terus, ya kan? Karena yang ada di dalam hati kita selama ini diri jin itu. Leres. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau kembali kepadaku. Ketika manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, itulah disebut manusia. Karena manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Akan tetapi bila manusianya belum kembali kepada Tuhannya, yaitulah diri jin itu untuk tempat pembakaran amal-amalnya sendiri.
untuk tempat pembakaran ibadahnya sendiri, kebaikannya sendiri, perilaku panggung sandiwaranya sendiri dibakar habis oleh jinnya. Karena jinnya menduduki sebagai Tuhan di dalam dadanya. Iya kan, Kang Mas? Leres. Monggo ditambahkan lagi napa Malik. Gampang kan, mudah kan dipahami? Selama kita belajar itu terus Kang Mas perasaan saya. Kenapa kok putus-putus, Kang Mas? Selama manusianya itu belum sadar kalau dia itu sesungguhnya tidak, jangan terus terbakar terus gitu ya. Betul. Karena manusianya lah yang menduduki, yang berkuasa atas dunia ini, itulah yang dimaksud kaum jahiliyah. Manusia menjahili Tuhannya. Hidupnya dijahili, diakui hidup manusianya. Badannya dijahili, diakui badan manusianya. Kapan kita menciptakan hidup dan badan kita sendiri? Apalagi sholat-sholatnya, ibadahnya, kebaikannya, selama ini sedekahnya, sholawatannya, zikirannya, dikira itu baik. Bila setan, bila iblis atau bila jinnya yang berkuasa, ia percuma dan tak bergun, ya kebakar terus, ngaplo, dikira itu pahala, ternyata dosa besar. Waalaikumsalam. Memang tertipu kita ya, termasuk saya pun juga tertipu. Kenapa? Karena memang sudah suratan takdir dari Allah, yakni kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh yang bernafas pasti dalam keadaan mati. Saya, bahkan Nabi Muhammad pun juga pernah mati. Kapan? Ketika Nabi Muhammad belum ketemu Tuhannya. Ketika Nabi Muhammad masih mencari 15 tahun di Gua Hira. Ya sama-sama matinya. Memang sudah suratan takdir dari Allah. Tak bisa terelakkan, setiap diri manusia pasti dalam keadaan kematian. Kapan matinya? Ketika manusianya masih ada. Allahnya yang mati, Allahnya yang gaib, manusianya yang hidup, manusianya yang wujud. Yaitulah kematian bagi manusianya. Yaitulah alam jahiliyah. Itulah huru hara dan itulah akhir zaman. Maka datangkanlah Imam Mahdi, datangkanlah Satrio Paningit. Di mana Al-Mahdi atau Satrio Paningit itu? Ketika kita masih menyembunyikan kesejatian diri kita yang hanya makhluk, bukan kholik. Ya enggak, Kang Mas? Leres. Selama ini kan kita wae, gembar-gembar aku adalah makhluk Tuhan. Padahal di dalam dadanya aku tidak sang pencipta. Selama menciptakan, iya. Tidak sadar manusia ini duduk sebagai sang pencipta. Duduk telah diciptakannya, berdiri telah diciptakannya, makan diciptakannya, minum diciptakannya, ngerokok diciptakannya, sholat diciptakannya, ibadah diciptakannya, pekerja diciptakannya, melihat, memandang, mendengar, merasa, semuanya diciptakan oleh manusia itu sendiri, ya kan? Manusia tidak menyadari ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bahwa sholat dan ibadah bahkan hidup dan mati hanya milik Allah saja. Bila kita sudah menyadari semua hal yang ada di dalam diri kita hanyalah milik Allah, kita akhirnya enjoy saja. Tidak bingung lagi, tidak perlu cari makrifat, yang makrifat hanya Allah kok dicari. Sudah di dalam Allah kok cari-cari Allah, ibarat ikan di dalam air. Sudah di dalam air kok cari air.
Inilah ilmu dasar itu. Kalau dasarnya kita tidak tahu, ya tidak bisa lillah. Syariat-syariatnya tidak akan lillah seperti syariatnya para nabi dan para rasul. Karena syariat para nabi dan para rasul itu intinya bukan dari sudut pandang perbedaan pergerakan badan, tapi intinya di dalam kesamaan jiwanya, yakni kembali kepada lillah. Apapun itu syariatnya, tidak penting. Yang penting lillahnya, ya kan? Ke gereja, tidak penting. Ke masjid, tidak penting. Yang penting lillahnya di dalam kemana kamu berjalan. Lillahnya itu yang penting sama ketemu. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad ketemu di dalam keahadan, keesaan, ketunggalan, sama-sama makhluk. Monggo Kang Mas, ditambahi malih. Oh, ini ada pertanyaan ini. Supaya kita merasa ada, gimana caranya, Pak? Ya kan sekarang kita sudah merasa ada. Oh, yang dimaksud supaya kita merasa tidak ada merasa tidak ada, bagaimana caranya? Ya harus berlatih. Kalau kita belajar sendiri ya melatih hening di suatu keheningan, ketenangan, hening. Tapi kalau belajar sendiri endingnya yang melakukan masih manusianya, endingnya begitu. Seolah-olah yang mengheningkan cipta, yang melakukan kholwat, yang melakukan usul dan sebagainya itu masih terbentur manusianya. Karena memang kalau belajar sendiri tanpa guru, ya akhirnya setan yang menjadi mursyid dan guru pembimbingnya, ya kan? Memang harus digurukan. Kalau belum memahami harus digurukan, tidak boleh belajar sendiri. Di TikTok atau YouTube ini hanya secara teori saja. Untuk prakteknya Anda cari guru lah di sana, di tempat Anda sana. Cuma hati dengan nafsumu, dia juga bisa mengaku Allah. Iya, nafsu itu kan ya Allah. Kalau tidak ada Allah ya tidak ada nafsu, ya kan Kang Mas? Nafsu itu Allah, tapi karena manusianya ngaku masih ada, dikira nafsu bukan Allah. Dikira nafsu masih manusianya. Kenapa? Karena Tuhannya masih manusia. Ya lumrah lah. Manusia bingung dengan itu semua, ya kan Kang Mas? Karena sebenarnya nafsu itu Allah bagi orang yang sadar, maka nafsunya akan mutmainnah dengan kesadarannya. Tapi bila masih mengakui bahwa nafsu itu manusia, ya selamanya tidak akan bisa selamat. Karena masih mengakui hanya manusia yang ada, Allahnya tetap gaib. Ya tetap terbakar, begitu Kang Mas. Makna matikan diri sebelum mati itu termasuk kita harus hilangkan rasa diri kita ini, bahaya. Itu secara teks syariatnya atau teorinya begitu. Jadi bagaimana mungkin manusia bisa menghilangkan atau mematikan dirinya? Wong manusianya sudah mati hakikatnya, ya enggak Kang Mas? Jadi manusianya tidak bisa mematikan dirinya. Wong manusianya bukan Tuhan. Inna sholati wa nusuk wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati hanya milik Allah, bukan milik manusia. Ngapain manusia mematikan dirinya? Ya kan? Memang serba jelimet. Kalau tidak ada yang membimbingnya ya serba jelimet. Kelihatannya memang mudah. Tapi bila tidak ada guru yang membimbing ya salah paham, ya akhirnya ngawur. Memang harus ada gurunya. Bila Anda para penyimak Uripi Allah ini bisa memahami ya. Kalau Anda sudah tidak butuh guru lagi, ya nyantai saja.
jangan berkomentar apa-apa lagi. Itulah tanda Anda sudah kenal. Tapi bila Anda masih berkomentar berarti Anda belum mengenal. Ya carilah guru agar tidak komentar lagi. Karena komentar semua itu ya datangnya dari Allah itu sendiri. Kalau tanpa hidup maka tak akan ada komentar. Ya itulah indahnya pagelaran Tuhan bagi orang-orang yang menyaksikan. Haulahu linuriyahu min ayatina. Monggo dilanjutkan Mas. Kang Mas ini mohon izin dulu. Iya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hadirnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagi sahabat-sahabatku yang ada di bawah, saya ucapkan terima kasih juga atas kehadirannya. Di sini pun kita sama-sama belajar. Saya pun juga belajar, Anda pun juga belajar. Anda belajar kepada saya dan saya pun juga belajar kepada Anda. Masing-masing manusia itu belajar. Ketika ia melihat manusia lain, itulah belajar. Jadi belajar apa? Belajar menembus hijab-hijab manusia itu sendiri. Sehingga kita tidak terbakar dengan manusia. Tapi bila kita tidak bisa menembus manusia-manusia itu sendiri, maka kita akan terbakar hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.